Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Karena kekuatan ajaib yang diberikan kepadanya oleh Helin, kemanapun Yunce pergi, bunga dan pepohonan tampak hidup, seolah terbangun dari keadaan seperti mimpi. Mereka mengeluarkan aura yang kental dan menyegarkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, Yunce dapat memanggil nama mereka dengan akurat serta atribut khasnya, efek roh, efek obatnya, segala sesuatu yang dapat dikaitkan dengan mereka. Yunce terus mengawasi sekelilingnya, memperhatikan dan mengamati setiap bunga roh yang dilihatnya, tapi tidak melambat sedikit pun. Reaksi dari Sky Poison Pearl-nya semakin kuat, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Itu dekat, semakin dekat dan dekat. Begitu dia mendapatkan rumput kaisar abadi, dia bisa menciptakan pelet giok penta alam semesta. Setelah berhasil menyerapnya, dia akan segera menerobos ke alam kesengsaraan ilahi. Meskipun Mu Xuanyin pernah mengatakan bahwa meskipun dia mendapatkan pelet itu, dia belum berada pada level di mana dia bisa menyempurnakannya sepenuhnya. Dia harus hadir untuk membantunya dalam penyerapan. Namun, Yunce berkali-kali dengan paksa menyerap pelet dan benda serupa yang tidak dapat dilakukan oleh ahli mendalam lainnya pada tingkat yang sama. Dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri bahwa dia akan mampu menyerapnya, berdasarkan pada pembuluh darah dan konstitusi khusus yang dimilikinya. Meskipun menerobos batas besar secara berturut-turut memiliki beberapa kelemahan, dan dia telah mengalaminya secara langsung. Jika dia masuk ke alam kesengsaraan ilahi, dia akan mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam. Dia akan bisa memasuki alam dewa surga abadi, yang berarti, dia bisa sekali lagi melihat Jasmine. Dia sekarang kekurangan langkah terakhir, dan itu tinggal selangkah lagi, hanya 1 inci lagi. Yunce tidak bisa mengendalikan pikirannya. Jasmine adalah alasan dia mengesampingkan segalanya dan datang ke alam dewa. Ia datang dengan membawa harapan, namun disambut dengan kekecewaan. Setelah itu, dia mendengar Mu Xuanyin berbicara tentang pelet penta alam semesta, yang kemudian menyalakan kembali api harapannya. Itu tepat di depan matanya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Reaksi mutiara racun langit semakin meningkat. Akhirnya, setelah mengikuti kilatan cahaya hijau terang, Yunce berhenti, tatapannya perlahan bergerak ke bawah. Ada sebuah pohon kekar yang tampak kuno dengan tinggi hampir 60 meter dan tebal sekitar 30 meter. Tidak banyak daun atau cabang yang tumbuh di atasnya. Di puncak pohon kuno itu ada aura yang sangat kental yang berasal dari sehelai daun. Cahaya aneh yang mengalir tampak bergerak di sekitarnya, seolah cahaya bulan yang terang benderang tampak mengalir ke seluruh daun hijau. Pada saat ini, jantung Yunce berhenti berdetak karena dia lupa bernapas. Dalam ingatan jiwa roh kayu Helin, bagaimana mungkin tidak ada informasi tentang rumput abadi di antara semua rumput kaisar abadi. Itu tumbuh di pohon kuno. Warnanya hijau giok, tipis dan panjang, bilahnya bahkan tidak beberapa inci panjangnya, saat menari tertiup angin. Jika bukan karena cahaya yang mengalir di sekitarnya, rumput itu akan terlihat seperti rumput biasa lainnya, sangat sederhana. Dan ini, di seluruh alam dewa, bahkan di alam atas, ini adalah harta karun yang hanya bisa diperoleh dalam mimpi seseorang, rumput kaisar abadi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yunce mendarat dengan lembut di pohon kuno. Eksistensi di tingkat rumput kaisar abadi telah mengembangkan tingkat kecerdasan yang relatif tinggi dan tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Itu akan memperluas auranya ke semua bunga dan rumput di sekitarnya, jadi meskipun seseorang mengetahui di mana auranya berada, sulit untuk mengunci posisinya. Begitu ia menemukan potensi ancaman di dekatnya, ia akan menghilangkan semua kecerahannya dan berubah menjadi apa yang tampak seperti rumput biasa lainnya.
Ia bahkan bisa mencabut dirinya sendiri dan melarikan diri. Namun ketika Yunce mendekat, ia tidak bersembunyi dan tidak lari. Kemuliaannya masih bersinar terang, bilahnya terbuka lebar, condong ke arah Yunce. Tubuh Yunce memiliki kekuatan Royal Wood Spirit. Bagi sesuatu seperti Immortal Emperor Grace, itu adalah kekuatan menarik yang sangat kuat dan familiar. Yunce mengulurkan tangan kirinya dan dengan lembut menyentuh rumput kaisar abadi. Lampu hijau giok dari mutiara racun langit mulai mengelilinginya. Untuk memilih rumput kaisar abadi, seseorang harus sangat berhati-hati, namun dengan kehadiran mutiara racun langit, setiap bilah dan akarnya terpetik dengan sempurna dalam kilatan cahaya hijau itu. Tidak ada kerusakan yang akan terjadi. Rumput kaisar abadi, ini adalah rumput kaisar abadi, akhirnya aku memilikinya. Tangan Yunce gemetar, jantungnya berdebar kencang dan berteriak. Tanduk kilin, hati naga kuno, bola roh kayu, giok Buddha bintang 9 ilahi, dan akhirnya, rumput kaisar abadi. Untuk menyempurnakan objek ajaib seperti pelet giok penta alam semesta, kelima bahan tersebut diperlukan, dan masing-masing merupakan harta karun yang sangat sulit ditemukan. Di Kekaisaran Angin Es di alam Song Salju, dia dengan mudah mendapatkan tanduk kilin. Di penjara Inferno penguburan dewa di alam Dewa Api, dia dan gurunya telah mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan hati naga bertanduk kuno. Bola roh kayu diberikan oleh roh kayu. Giok Buddha bintang 9 ilahi bagaikan kue yang jatuh dari langit. Dan akhirnya hari ini, Immortal Emperor Grace akhirnya ada di tangannya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia benar-benar berhasil mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pelet giok penta semesta. Jasmine, seperti yang diharapkan, bahkan surga ingin aku bertemu denganmu lagi. Yunce berbisik pada dirinya sendiri dan emosi aneh yang hangat dan pedih mulai muncul dalam dirinya. Setelah tiba di alam dewa dan mengalami semua badai, bahaya, kesakitan, teror, ketidakberdayaan, semuanya tiba-tiba menghilang. Setelah sepenuhnya terbungkus oleh mutiara racun langit, rumput kaisar abadi masih mempesona. Itu terus mengeluarkan kekuatan hidup sekuat sebelumnya, tidak berkurang sedikit pun. Tangan Yunce sedikit menegang, lalu dengan cepat menjadi rileks saat dia perlahan-lahan menekan gelombang yang tak henti-hentinya di dalam hatinya. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik tepat ketika rumput kaisar abadi langsung diserap oleh mutiara racun langit. Sesosok mendarat dari langit, berpakaian emas, mewah, dan menarik perhatian. Dia tertawa terbahak-bahak dan menatap Yunce. Oh, kamu benar-benar bisa merasakanku, kamu memang bukan anak biasa. Jadi itu adalah Kaisar Nanli. Mata Yunce menjadi serius, kau mengikutiku. Itu benar. Kaisar Nanli langsung mengakuinya. Keanehan pada dirimu terlalu banyak. Kamu memasuki alam kuno laut ilusi di alam bintang 3 kami dan seharusnya tetap bersembunyi, tapi kamu benar-benar melangkah keluar untuk menyelamatkan seseorang yang tidak memiliki hubungan denganmu, yang sepertinya secara khusus menciptakan peluang bagimu tua untuk berhutang budi padamu. Yunce terdiam, mengatakan bahwa kamu memasuki istana bawah tanah melalui formasi spasial adalah keanehan lainnya. Setelah itu, kamu menggunakan batu itu untuk menghilangkan racun beracun yang bahkan kita bertiga tidak bisa atasi bersama. Racun itu sangat mengerikan, mungkin hanya penguasa ilahi yang bisa menghilangkannya, tapi kamu berhasil memurnikannya hanya dengan sebongkah batu sederhana. Nilai batu itu seharusnya sangat besar tetapi Anda secara sukarela mengeluarkannya. Serangkaian tindakan Anda memberi tahu raja ini dua hal. Pertama, Anda datang ke sini khusus untuk Immortal Emperor Grace. Kedua, Anda cenderung memiliki kepercayaan diri yang besar dan peluang untuk menemukannya. Jadi berdasarkan pemikiran raja ini, mengikuti di belakangmu mungkin akan menghasilkan panen yang mengejutkan. Hehe, sepertinya itu terjadi.
Kaisar Nanli mengulurkan tangannya, serahkan dengan patuh, atau raja ini bisa dengan santai bergerak dan mengambilnya dari tubuhmu. Yunce tidak memperlihatkan ekspresi ketakutan dan malah tersenyum. Kaisar Nanli, aku memang datang untuk rumput Kaisar Abadi. Bagaimanapun, ini adalah harta karun yang dirindukan bahkan dalam mimpi mereka. Namun sepertinya Anda lupa satu hal, saat kami memasuki tempat ini, kami semua membuat kesepakatan. Rumput Kaisar Abadi akan menjadi milik orang pertama yang menemukannya. Dan siapapun pemiliknya, orang lain tidak bisa dengan paksa merebutnya darinya. Anda adalah penguasa suatu bangsa dan raja kerajaan, Anda bukan orang yang tidak dapat dipercaya dan tidak tahu malu, bukan? Kaisar Nanli tertawa, raja ini awalnya mengira bisa menemani kami bertiga di sini berarti kamu adalah individu yang cerdas, tapi siapa sangka kamu adalah orang bodoh yang tidak punya otak. Cek, kamu masih terlalu muda. Saat suaranya menghilang, senyumnya menghilang dan dia segera melesat ke arah Yunce. Old Fox Nanli, tetap di tanganmu. Pada saat yang sama, aliran energi berwarna biru tua meledak di udara seperti kilat, berubah menjadi panah air yang tak terhitung jumlahnya yang menembak langsung ke arah Kaisar Nanli. Kaisar Nanli mendengus dan melambaikan lengan baju emasnya, menyebarkan semua panah air yang diarahkan padanya, tetapi dia terdorong mundur cukup jauh oleh pantulan itu. Dia menyipitkan mata saat melihat sosok yang tiba-tiba muncul, sambil tertawa dingin, Pak Tuamu, kebetulan sekali. Mu Baimei tiba dengan gelombang pasang besar dan mendarat di tanah, dengan marah menatap Kaisar Nanli. Rubah tua, apa maksudnya ini? Sebagai Raja Ilahi, Anda sebenarnya siap untuk mengambil tindakan melawan junior yang usianya 100 kali lebih muda dari Anda. Tidak takut kehilangan muka. Kaisar Nanli tertawa. Pak Tuamu, dengan kecerdasanmu, apakah kamu tidak mengerti mengapa raja ini mengambil tindakan? Dia menunjuk Yunce dengan bibirnya. Anak ini cukup licik. Indra kami melampaui ratusan kilometer namun kami tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan, tapi bocah ini, saat dia mencari rumput Kaisar Abadi, rumput itu kebetulan muncul di tangannya. Pak Tuamu, apa yang ingin kamu lakukan? Oh, Mu Baimei memandang Yunce. Ling Yun, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah Anda benar-benar berhasil mendapatkan? Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berbalik, dengan dingin menatap Kaisar Nanli. Karena Ling Yun berhasil mendapatkan rumput Kaisar Abadi, maka berdasarkan perjanjian, itu seharusnya menjadi miliknya. Tidak ada seorang pun yang mencoba dan merebutnya. Rubah tua Nanli, kamu masih punya nyali untuk melakukan tindakan seperti itu hanya demi sebatang rumput Kaisar Abadi. Kaisar Nanli mencibir, perjanjian itu ada di antara kita bertiga. Sedangkan untuk anak ini, hanya kamu yang berjanji padanya. Raja ini tidak membuat janji apapun. Jika bukan karena Ling Yun, kita bertiga bahkan tidak akan bisa masuk ke sini, teriak Mu Baimei dengan marah. Apakah kamu berjanji atau tidak, itu tidak penting, karena raja ini sudah memberikan izin, maka aku tidak akan membiarkanmu dengan paksa merebutnya darinya. Jika kamu berani mengambil tindakan melawan Ling Yun sekali lagi, jangan salahkan raja ini karena tidak sopan. Setelah kita meninggalkan tempat ini, berita akan menyebar dan seluruh dunia akan mengetahui bahwa karena rumput Kaisar Abadi, kamu menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Aku khawatir alam bintangmu akan dipermalukan karenamu. Kaisar Nanli tertawa terbahak-bahak, kata yang bagus, kata yang bagus. Seperti yang diharapkan dari Pak Tuamu. Pidato Anda ini penuh dengan keadilan dan kebenaran, sungguh mengharukan. Jika Anda terus berbicara, mungkin raja ini akan sangat tersentuh sehingga saya akan mulai menangis dan mati karena malu. Apa yang telah terjadi? Mengapa aura rumput Kaisar Abadi menghilang? Suara ledakan keras terdengar dan Han Kuan muncul di samping Kaisar Nanli.
Rumput kaisar abadi telah ditemukan, ada di tangan anak itu. Kaisar Nanli terkekeh, Master Sekte Han Kuan, apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi Han Kuan berubah. Dia menatap Yun Ce dan Mu Baimei yang berada di sampingnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat wajahnya berubah-ubah. Old Fox Nanli sebenarnya mengkhianati perjanjian dan mencoba menyergap Ling Yun. Jika bukan karena raja ini yang bergegas, aku khawatir Ling Yun akan menemui ajalnya di tangannya. Mu Baimei berkata dengan serius, Ling Yun bukan hanya penyelamat hidup putra raja ini, kita bisa masuk ke dunia ini juga berkat dia. Dia adalah orang pertama yang menemukan rumput kaisar abadi, dan itu sudah ditakdirkan oleh surga. Sesuai kesepakatan, kami bertiga tidak boleh merebutnya. Master Sekte Han, menurutku kamu tidak akan semalu rubah Tuan Nanli. Han Kuan terkekeh, wajahnya tampak sedikit berkonflik. Saya kira Tuan Pulaumu bijaksana, Han Kuan akan menyetujuinya. Kalau begitu, sudah beres. Mu Baimei mengangguk dan berjalan menuju Yun Ce dengan wajah ramah. Ling Yun, bisa menemukan rumput kaisar abadi adalah takdirmu. Mengesampingkan fakta bahwa kamu adalah penyelamat hidup anakku, raja ini juga tidak akan pernah membiarkan orang lain merebut rumput kaisar abadi di tanganmu. Untuk menghindari kasus di mana beberapa orang masih tercela sampai akhir, raja ini akan membawamu pergi dari tempat ini terlebih dahulu. Begitu berada di luar, tidak ada yang berani mengambil tindakan melawan Anda. Bagaimanapun, wajah itu penting. Yun Ce mengangguk sebagai rasa terima kasih. Ya, Tuan Pulaumu. Ayo pergi. Mu Baimei berjalan di depan Yun Ce, mengulurkan tangannya, seolah dia siap mengaktifkan kekuatannya yang dalam untuk membantu mengusirnya dari tempat ini. Saat Yun Ce mengulurkan tangannya, Mu Baimei tiba-tiba mengubah telapak tangannya menjadi serangan mencakar. Telapak tangan yang awalnya ramah terlontar seolah-olah telah berubah menjadi ular berbisa yang terbangun dengan kekuatan yang sangat besar, langsung menuju ke tenggorokan Yun Ce. Itu jelas merupakan pukulan tanpa ampun yang dimaksudkan untuk merenggut nyawanya. Pada saat yang sama senyuman jelek dan licik terlihat di wajah Mu Baimei. Boom! Tanah hijau giok terbelah dengan kejam saat flora di sekitarnya terbalik ke segala arah. Senyuman jahat yang baru saja muncul di wajah Mu Baimei tiba-tiba membeku. Itu karena apa yang dia pegang bukanlah leher Yun Ce yang patah, tapi pecahan es. Bukan hanya Mu Baimei, baik Kaisar Nanli maupun Han Kuan sama-sama terkejut. Pandangan mereka beralih, segera melihat ke belakang Mu Baimei. Yun Ce berdiri di sana dengan postur yang sama seperti sebelumnya. Mereka semua adalah Raja Surgawi yang perkasa, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana dia bisa muncul di sana. Mata Yun Ce menjadi dingin. Dia mencibir dan tertawa dingin, Mu Baimei, ekor rubahmu ini sangat jelek, kan? Raja ilahi yang agung melakukan serangan mematikan terhadap seorang pemuda di alam jiwa ilahi dalam jarak 2 langkah, menggunakan cara yang paling tercela, namun hanya menangkap udara. Dalam batas pengetahuan mereka, hal ini sama sekali mustahil, sesuatu yang tidak dapat dipahami. Mu Baimei perlahan berbalik. Dia menatap Yun Ce dan kemudian melihat gambar es yang menghilang di tangannya, wajahnya gelap tak terkira. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Kaisar Nanli menatap pemandangan aneh ini, Pak Tuamu. Tidak kusangka bahwa raja ini merasa kau melakukan tindakan yang paling sempurna, namun anak ini selalu waspada terhadapmu. Anda adalah raja ilahi, namun Anda bahkan tidak bisa menyergap seorang anak kecil di alam jiwa ilahi. Sungguh bercanda, menurutku kamu telah membuang mukamu seumur hidupmu, hahaha. Heh, Yun Ce tertawa dengan suara rendah. Bagaimana mungkin Realm King yang begitu ramah dan tanpa basa-basi di depan juniornya, memiliki putra yang tidak masuk akal dan manja? Dari tindakan putramu, berbeda dengan wajahmu yang ramah dan saleh, ini memberitahuku sejak awal bahwa kamu cerdik,
atau melakukan tindakan palsu, atau keduanya. Hahaha. Kaisar Nanli dengan gembira bertepuk tangan dan tertawa. Bagus. Kata yang bagus. Ah, Pak Tuamu, Pak Tuamu. Anak ini baru mengenal Anda selama 2 jam tetapi dia telah berhasil memahami karakter Anda sepenuhnya, ini sungguh luar biasa. Raja ini menyesal tidak mencetak seluruh pemandangan ini dengan batu pencitraan yang mendalam. Itu akan memberi saya hiburan setiap hari selama puluhan ribu tahun ke depan. Hahaha, Mu Baimei membuka tangannya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, tanpa rasa malu atau marah, kamu adalah murid langsung dari Raja Alam Snow Song, Mu Suanyin. Tubuh Yun Ce membeku di tempat sementara wajah Kaisar Nanli dan Han Kuan berkerut, apa? Kenapa kamu berkata begitu, Tuan Pulaumu? Han Kuan segera bertanya. Jantung Yun Ce berdebar-debar. Bagaimana dia mengenaliku? Kecuali, Alam Song Salju memiliki 2 seni dewa, yang satu adalah kanon penobatan Dewa Phoenix Es dan yang lainnya adalah air terjun pembelah bulan. Mu Baimei dengan sungguh-sungguh melanjutkan, seni yang dieksekusi bukanlah keterampilan gerakan normal, jika tidak, raja ini akan mampu mengunci lokasi berikutnya dengan indera rohku. Ini berarti apa yang dia lakukan adalah seni Dewa Alam Song Salju, aliran pembelah bulan. Kanon penobatan Dewa Ice Phoenix dapat dikembangkan oleh semua murid terpilih dari Sekte Divine Ice Phoenix. Namun Moon Splitting Cascade, rumor mengatakan bahwa hanya Raja Alam Snow Song saat ini, Mu Suanyin, yang berhasil menguasainya. Raja ini berhasil melihatnya sekali, dan itu sangat mengejutkanku. Sungguh pemandangan yang tak terlupakan. Dia mampu mengeksekusi Moon Splitting Cascade hanya berarti satu hal, dia menerima bimbingan pribadi dari Raja Alam Snow Song Mu Suanyin. 3 sekte penguasa dari 3 dunia laut mengolah seni mendalam atribut air yang memiliki asal-usul yang sama dengan seni mendalam atribut es, dan dengan demikian akan lebih akrab dengan mereka. Praktisi seni es terkuat di wilayah ilahi timur adalah Mu Suanyin dari Snow Song Realm. Mereka bertiga pasti tahu tentang Mu Suanyin dan alam Snow Song. Hehehe, Pak Tuamu, kamu pasti salah. Jika dia adalah murid langsung Raja Alam Snow Song, mengapa dia berlari ke sini sendirian? Kaisar Nanli bertanya, meskipun senyumannya jelas menunjukkan sedikit perubahan. Berada di alam jiwa ilahi dan dengan sempurna menghindari serangan Raja Ilahi adalah sesuatu yang belum pernah dilihat atau didengarnya. Itu tidak bisa dilakukan dengan skill gerakan biasa. Yun Ce awalnya kaget, tapi dia pulih dan tersenyum. Tuan Pulaumu memang berpengetahuan luas. Itu benar, Raja Alam Snow Song memang tuanku. Saat dia selesai berkata, cahaya biru beredar di sekelilingnya, dan gambar es Phoenix melintas di belakangnya, membawa energi dingin yang menusuk tulang yang tidak menghilang dengan cepat. Kanon penobatan Dewa Phoenix Es. Wajah Kaisar Nanli dan Han Kuan segera berubah. Mereka belum pernah melihat Moon Splitting Cascade tetapi bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Kanon Ice Phoenix God Investiture Kanon dari alam Snow Song. Alam Snow Song adalah dunia bintang tengah, sesuatu yang tidak boleh mereka langgar. Raja Alam Mu Suanyin saat ini bahkan lebih kuat dari beberapa Raja Alam atas, dan mereka adalah eksistensi tertinggi yang absolut. Sehubungan dengan posisinya di alam ilahi, dia sebagai murid langsungnya berarti bahwa posisinya tidak berada di bawah salah satu dari 3 Raja Alam bintang rendahan. Faktanya, dia mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan mereka. Butuh beberapa saat sebelum mereka pulih dari keterkejutannya. Tatapan mereka perlahan mulai tenang. Kaisar Nanli segera melanjutkan, tidak heran dia memiliki nyali yang begitu besar, dia adalah murid pribadi dari Raja Alam Snow Song. Tidak heran, tidak heran. Karena kamu sekarang sudah tahu, maka aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata apapun. Sikap Yun Ce benar-benar berubah menjadi santai. Aku akan membawa rumput kaisar abadi ini bersamaku. Mengenai apa yang baru saja terjadi, aku juga menganggapnya tidak terjadi apa-apa.
Saya yakin kalian setuju. Kamu ingin pergi. Hehehe, aku khawatir itu tidak akan semudah itu, Mu Baimei tertawa dingin. Yunce menyipitkan mata, apa? Kamu masih berpikir untuk merebut rumput kaisar abadi dariku? Tidak. Raja ini tidak pernah mengatakan apapun tentang merebut rumput kaisar abadimu. Sekarang setelah dia melepaskan semua kepura-puraannya, ekspresi Mu Baimei saat ini akan mengejutkan siapapun. Lagi pula, kita semua sudah sepakat sebelumnya. Rumput kaisar abadi adalah milik siapapun yang menemukannya, tidak ada orang lain yang boleh merebutnya dengan paksa. Bagaimanapun juga, raja ini adalah raja alam, bagaimana aku bisa mengingkari janjiku dan menjadi bahan lelucon? Namun, kami tidak pernah mengatakan apapun tentang tidak membunuhmu. Selama Anda mati, rumput kaisar abadi akan menjadi barang tanpa pemilik dan kita dapat dengan mudah dan wajar mengambil dan membawanya pergi. Itu tidak akan mengkhianati perjanjian, bukan begitu? Wajah Yunce menjadi gelap dan dia mengejek, aku memang telah melihat begitu banyak bajingan tua yang tidak tahu malu, tapi seseorang yang tidak tahu malu dan memberontak sepertimu sangatlah jarang. Hehe, kamu ingin membunuhku. Aku lupa memberitahumu bahwa tubuhku memiliki jejak jiwa yang ditinggalkan oleh tuanku. Selama aku mati, tuanku akan segera mengetahui dan melihat semua gambar sebelum kematianku. Karena kamu sudah tahu betapa hebatnya tuanku, kamu harusnya tahu bahwa emosinya tidak terlalu baik. Ketika saatnya tiba, tidak hanya kalian semua tetapi keluarga, sekte, atau bahkan seluruh dunia bintang kalian akan dimusnahkan oleh kemarahan tuanku. Apakah kamu benar-benar ingin menguji amarahnya? Hahaha. Mu Baimei tidak menunjukkan keterkejutan apapun dan membalasnya dengan tertawa. Kaisar Nanli dan Han Kuan juga mengungkapkan tawa. Mu Baimei dengan tenang berjalan menuju Yunce. Ling Yun, raja ini harus mengakui bahwa kamu saat ini di usiamu memang sosok yang luar biasa, dan tidak mengherankan jika Raja Alam Snow Song akan menerimamu sebagai murid langsungnya. Sayangnya, pengalaman Anda terlalu dangkal. Jika tempat ini adalah tempat lain selain ini, raja ini pasti tidak akan berani mengambil tindakan melawanmu. Kemungkinan besar aku pada akhirnya akan dikuburkan sepertimu, tapi tempat ini adalah dunia yang mandiri di dalam dunia yang mandiri. Bahkan jika tuanmu telah meninggalkan 100 jejak jiwa pada kesadaranmu, dia tidak akan merasakan apapun setelah kematianmu. Sayang sekali. Kaisar Nanli menggelengkan kepalanya seolah mengasihani dan bahkan merasakan sedikit simpati. Awalnya, saat awal percakapan, kupikir mungkin kamu tidak perlu mati, tapi mengungkapkan identitasmu berarti kamu pasti harus mati. Hahaha, Yunce masih tertawa. Mu Baimei, meskipun kamu tiba-tiba menyergapku dengan pukulan mematikan, aku tetap tidak menyimpan dendam dan juga tidak memiliki kebencian yang tak terkatakan padamu. Kamu diberi begitu banyak kelonggaran untuk mundur, tetapi meskipun mengetahui kehebatan tuanku, kamu masih memiliki rancangan yang berbisa. Sepertinya kamu sudah menguatkan hatimu untuk tidak meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Dia menyapu Kaisar Nanli dan Han Kuan dengan tatapan, kalian berdua juga. Jangan salahkan aku karena memberikan namamu sendiri kepada tuanku ketika aku meninggalkan tempat ini. Tinggalkan tempat ini, teruskan. Mu Baimei tertawa dan kekuatan Raja Ilahi yang tak terlihat mengunci ruang tempat Yunce berada. Saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Yunce mengangkat telapak tangannya memegang sepotong batu putih keabu-abuan. Kalau begitu sebaiknya kamu tidak menyesalinya. Hahaha. Setelah melihat batu yang dalam di tangan Yunce, ketiga Realm King sekali lagi mengira mereka sedang melihat sebuah lelucon dan tertawa terbahak-bahak bersama. Kamu bilang kamu akan pergi hanya berdasarkan batu dimensi ini. Kamu benar-benar lelucon besar. Sepertinya gurumu tidak pernah mengajarimu hukum tata ruang.
Batu dimensi hanya memiliki kemampuan untuk membuat terowongan dalam satu bidang ruang. Anda mencoba menggunakan ini di sini, lupakan melarikan diri keluar, Anda bahkan tidak dapat mencapai lapisan alam kuno laut ilusi. Bahkan jika kamu memiliki puluhan ribu, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia kecil ini. Setelah Mu Baimei selesai berbicara, tatapannya berkedip sebelum keterkejutan menyebar di wajahnya dan dia berteriak, batu ilusi kekosongan. Apa? Ledakan Mu Baimei yang tiba-tiba mengejutkan Kaisar Nanli dan Han Kuan. Mata mereka menatap ke arah batu abu-abu yang dalam di tangan Yunce. Semakin tinggi kualitas batu dimensional, semakin baik kemampuannya untuk menempuh jarak yang lebih jauh, tetapi tidak peduli seberapa tinggi peringkat batu dimensional, ia tidak dapat menembus lapisan ruang yang berbeda. Meskipun batu Void Illusion pada dasarnya juga merupakan batu dimensional, levelnya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan batu dimensional manapun. Kemampuannya untuk menembus ruang tidak dibatasi sama sekali, karena keberadaannya mewujudkan hukum tata ruang tertinggi. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Yunce tertawa dan mengangkat Void Illusion Stone. Ah! Mu Baimei meraung. Dia menarik kembali energi yang mengunci Yunce dan segera melepaskan energinya yang dalam dengan cara yang eksplosif, melompat lurus ke arah Yunce, ekspresi teror ekstrim di wajahnya. Dia telah memastikan bahwa pihak lawan adalah murid langsung Raja Alam Snow Song. Jika dia melarikan diri, berdasarkan kekuatan Raja Alam Snow Song, dan rumor temperamennya yang sedingin es dan tanpa ampun, dia pasti akan binasa begitu dia mengetahui kejadian hari ini. Di tengah ledakan besar, Mu Baimei sekali lagi menangkap udara. Di tangannya ada gambar es yang menghilang dengan cepat. Dia menjerit aneh dan menembak sekali lagi. Setelah menghindari ledakan, Yunce segera bersiap mengarahkan energinya ke batu ilusi kekosongan. Meskipun dia memasang senyuman dingin di wajahnya, hatinya menghela nafas lega. Setelah meninggalkan alam Darkia dan memasuki alam kuno laut ilusi, dia tidak pernah berpikir bahwa dia perlu menggunakan batu ilusi kekosongan. Dia harus mengambil rumput kaisar abadi, dan dia harus pergi hidup-hidup. Yang pertama sulit, yang kedua jauh lebih sulit. Namun, memiliki Void Illusion Stone yang sangat bagus berarti dia akan dapat dengan mudah menangani apapun yang mungkin terjadi di bagian akhir rencananya. Apa yang harus dia lakukan adalah menggunakan semua yang dia bisa untuk mendapatkan rumput kaisar abadi. Selama rumput kaisar abadi jatuh ke tangannya, bahkan jika dia diawasi oleh ribuan mata, dia pasti bisa pergi dengan selamat. Di alam dewa, jika menyangkut harga atau kelangkaan, batu ilusi kekosongan jauh melebihi rumput kaisar abadi. Meskipun dia tidak ragu-ragu dalam menggunakannya, itu lebih atau kurang sia-sia, dan pada saat yang sama dia tidak yakin kemana batu itu akan memindahkannya. Tapi saat dia hendak mengaktifkan batu itu, Yunce tiba-tiba merasakan kekosongan di telapak tangannya. Batu ilusi kekosongan tiba-tiba menghilang, energinya yang dalam yang hendak disalurkan ke dalamnya tersebar ke udara tipis. Wajah Yunce berubah kaget, dan di depannya Mu Baimei terbang ke arahnya dengan kekuatan penuh Raja Ilahi. Dalam sekejap, dia akan segera terkubur 6 kaki di bawah. Tiba-tiba suara lembut dan lemah, namun menusuk jiwa yang disertai dengan cahaya biru melintas di depan Mu Baimei. Setelah mengenai cahaya biru ini, energi ledakan Mu Baimei yang dalam benar-benar hancur seolah-olah seluruh tubuhnya telah menabrak dinding yang tak terlihat. Dia dikirim terbang di tengah rangannya yang tumpul dan mendarat dengan keras di tanah. Perubahan mendadak ini mengejutkan Kaisar Nanli dan Han Kuan. Mu Baimei dengan cepat berdiri dan berteriak, "Siapa yang pergi ke sana?" Setelah berteriak, tiba-tiba ada keheningan dan dia berdiri di sana, tidak mengeluarkan suara lagi. Baik Kaisar Nanli maupun Han Kuan berada di kejauhan dan juga tidak bergerak,
seolah-olah mereka terbungkus dalam es, mata mereka mengamati sekeliling. Dunia kecil yang awalnya seperti musim semi ini tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin dan beku, setiap angin lembut sepertinya mampu menembus dan mendinginkan tulang seseorang. Seolah-olah dalam mimpi, sosok punggung tiba-tiba muncul di hadapan Yunce. Dia mengenakan jubah bersalju tanpa hiasan apapun, namun dia memiliki karisma yang tak terlukiskan. Rambut panjang tergerai sampai ke pinggangnya. Setiap helai rambut biru sedingin es sepertinya mengandung keindahan es paling murni di dunia. Di bawah lengan bersalju itu ada sepasang tangan indah seperti batu giok yang dengan lembut memegang batu ilusi void yang menghilang dari genggaman Yunce. Kedatangannya menandakan cuaca beku yang luar biasa, mengubah tempat itu menjadi dunia es, menghadirkan keheningan total, menghentikan angin, dan menyebabkan bunga dan rumput berhenti menari. Tumbuhan di sekitarnya telah kehilangan semua warnanya, berubah menjadi bunga es kristal. Embun beku mulai menyebar dan dunia tampak berubah menjadi warna yang unik, menjadi lebih memesona. Tampak ternganga melihat sosok belakang di depannya, garis pandang Yunce menjadi kabur. Pada saat yang sama, ribuan emosi kompleks membanjiri dan bergolak dalam hati dan jiwanya. Dia tidak bisa berpikir, pikirannya benar-benar kosong. Setelah lama terdiam, Yunce akhirnya menemukan suaranya, hanya untuk mencicit masam, Master.